Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring setiap harinya. Hari ini Ananda kembali belajar bersama Ustazah Eka di tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pada pembelajaran 2. Setelah Ananda berzikir pagi, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan membaca, Ananda dapat menyebutkan unsur-unsur iklan media cetak dengan benar. Yang kedua, dengan membaca, Ananda dapat menyebutkan organ pencernaan beserta fungsinya pada manusia dengan benar. Pernahkah Antuna melihat gambar iklan? Biasanya kita melihat iklan ada di tempat-tempat umum seperti di koran, majalah, atau TV. Artinya, iklan dapat dilihat di media cetak atau media elektronik berupa TV, radio, dan internet. Perhatikan unsur-unsur iklan pada media cetak berikut. Apa saja yang Antuna lihat dalam iklan tersebut? Yang pertama, terdapat gambar yang menarik. Yang kedua, terdapat nama produk. Yang ketiga, terdapat kata kunci iklan. Yang keempat, terdapat kalimat iklan yang persuasif atau bersifat mengajak. Yang kelima, terdapat harga barang. Yang keenam, terdapat nomor telepon. Dan yang ketujuh, terdapat alamat pengiklan. Ciri-ciri iklan yang baik adalah kalimat yang digunakan singkat dan jelas, bahasanya menarik dan mudah dipahami, tulisan dan gambarnya menarik, jujur tentang produk sesuai keadaan sebenarnya, tidak menyinggung pihak lain, dan mampu menarik perhatian banyak orang. Berikutnya, jenis-jenis iklan. Yang pertama, iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk memunculkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah sosial. Contohnya, iklan bahaya merokok, iklan bahaya narkoba, dan lain-lain. Yang kedua, iklan penawaran, yaitu iklan yang bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa. Contohnya iklan tentang bimbingan belajar, iklan lowongan pekerjaan, iklan jual beli mobil, dan lain-lain. Yang ketiga, iklan pengumuman atau iklan pemberitahuan, yaitu iklan yang bertujuan untuk menginformasikan tentang sesuatu kepada orang banyak. Contohnya iklan pemberitahuan berita kematian. Selanjutnya kita belajar tentang proses pencernaan dalam tubuh manusia. Pertama, makanan masuk melalui mulut menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Makanan kemudian menuju lambung. Lambung adalah organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida.
Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasapkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari disebut juga dengan duodenum. Memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari berfungsi mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Yang pertama, enzim amilase mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Yang kedua, enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Mempunyai panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita. Habis itu sisa makanan yang dicerna berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian paling bawah yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Jadi, begitulah cara proses pencernaan dalam tubuh kita. Jadi ingat, sari makanan yang menyebar dalam tubuh kita akan menjadi energi. Nah, Ananda, pernahkah Antuna merasakan sakit perut? Kenapa perut kita bisa sakit? Ini akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup materi kita dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.